Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rika Sartika dari Program Studi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan 1A. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil resum mengenai analisa kelayakan finansial dan ekonomi. Yang pertama yaitu mengenai analisis net present value. Analisis yang pertama yaitu analisis kelayakan ekonomi, di mana kelayakan ekonomi didefinisikan sebagai kelayakan bagi semua pihak yang memanfaatkan, baik langsung maupun tidak langsung, dari suatu pembangunan atau pengembangan suatu sistem transportasi. Dalam kaitannya terhadap analisis ekonomi, manfaat yang diperoleh semestinya lebih besar jika dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Oleh karena itu, perhitungan manfaat merupakan faktor vital dalam memutuskan apakah suatu rencana pembangunan atau pengembangan dalam hal ini monorel tersebut layak dilaksanakan atau tidak. Yang kedua yaitu analisis kelayakan finansial. Oleh Abu Bakar Iskandar 1997 menjelaskan mengenai finansial dari suatu proyek sistem transportasi transit massal, di mana olehnya dijabarkan bahwa biaya dari proyek ini terdiri atas construction cost atau biaya pembangunan, land and replacement cost biaya tanah dan ganti rugi, serta biaya operasi dan maintenance, sedangkan pengembalian dari proyek ini diharapkan diperoleh dari pendapatan langsung yang dalam hal ini berasal dari pendapatan tiket. Pada analisis kelayakan finansial ini dikembangkan skenario pemeriksaan kelayakan sesuai dengan rencana pengembangan skenario yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam analisis yang dilakukan pada penelitian ini akan digunakan beberapa nilai yang bisa digunakan sebagai parameter dalam menentukan kriteria penerimaan alat analisis penyusun rencana terpadu wilayah dan kawasan. Nilai tersebut yaitu NPV, BCR, IRR, PI, serta payback period yang merupakan kriteria evaluasi yang harus dipertimbangkan dalam perhitungan analisis kelayakan ekonomi dan finansial. Nah, berikut merupakan rumus dalam hitungan menggunakan. Nah, jadi masing-masing dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Sedangkan untuk melakukan perhitungan besaran nilai BCR digunakan rumus seperti berikut. Yang kedua yaitu analisis benefit cost ratio atau BCR. Analisis ini merupakan suatu analisis yang diperlukan untuk melihat sejauh mana perbandingan antara nilai manfaat terhadap nilai biaya dilihat pada kondisi nilai sekarang. Ukuran dari penilaian suatu kelayakan proyek dengan metode ini adalah: yang pertama, jika BCR lebih 1, proyek dapat dikatakan layak dikerjakan. Nah, sebaliknya, jika nilai BCR kurang 1, proyek tersebut tidak layak untuk dikerjakan. Secara umum, rumus untuk perhitungan BCR adalah BCR sama dengan PV dari manfaat per PV dari biaya. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu analisis internal rate of return atau IRR. Metode ini pada dasarnya merupakan metode untuk menghitung tingkat bunga yang dapat menyamakan antara present value dari semua aliran kas masuk dengan aliran kas keluar dari suatu investasi proyek. Rumus yang digunakan untuk menghitung internal rate of return ini adalah sebagai berikut. Nah, dapat dilihat di situ ada rumus mengenai cara mencari IRR, yang dimana keterangannya R berarti tingkat bunga yang akan menjadikan PV dan present sama dengan PV dari capital outlay. AT sama dengan
cash flow untuk periode T. N sama dengan periode terakhir di mana cash flow yang diharapkan. Nah, sebaliknya jika initial cash flow terjadi pada waktu 0, maka persamaannya dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, dapat dilihat di situ, A0 sama dengan A1 per 1 plus R plus A2 per 1 plus R pangkat 2 plus titik-titik dan seterusnya. Sama juga artinya AN per 1 plus R pangkat N. Untuk menghitung IRR di mana proket suatu investasi tidak sama besarnya dari tahun ke tahun, maka dua tingkat bunga yang lebih berbeda dipilih. Kemudian dilakukan interpolasi untuk menentukan tingkat bunga yang mendekati rate yang sebenarnya. Dengan rumus interpolasi sama dengan R sama dengan P1 min C1 per P2 min P1 C2 min C1. Di mana keterangannya yaitu R adalah IRR yang dicari, P1 tingkat bunga pertama, P2 tingkat bunga kedua, C1 net present value ke-1, yang C2 net present value kedua. Adapun kelebihan dan kekurangan metode ini. Kelebihannya yaitu yang pertama menghindari pemilihan rate of return minimum yang diinginkan. Kedua, memperoleh rate of return yang sebenarnya. Ketiga, berdasarkan preferensi rate of return yang sebenarnya bukan sekadar selisih NPV. Yang keempat, tidak memiliki beban untuk menginvestasikan kembali seperti yang digambarkan pada metode NPV. Adapun kekurangannya, yang pertama lebih rumit, terutama jika aliran kas bersih tidak sama untuk setiap periode. Yang kedua, harus menggunakan analisis sensitivitas. Nah, yang keempat yaitu analisis Economic Internal Rate of Return atau EIRR, yang merupakan tingkat pengambilan berdasarkan pada penentuan nilai tingkat bunga, di mana semua keuntungan masa depan yang dinilai sekarang dengan discount rate tertentu adalah sama dengan biaya kapital atau present value dari total biaya. Di sini ada tertera rumus persamaan EIRR adalah sebagai berikut. EIRR sama dengan I1 plus NPV1 per NPV1 min NPV2 dalam kurung I2 min I1. Yang dimana keterangannya I1 sama dengan tingkat bunga saat NPV positif, I2 tingkat bunga saat NPV negatif. NPV1 nilai sekarang dengan menggunakan I1. NPV2 nilai sekarang dengan menggunakan I2. Dengan ketentuan apabila EIRR lebih social discount rate 12%, maka proyek dinyatakan layak. Tetapi jika EIRR kurang social discount rate 12%, maka proyek tidak layak. Yang kelima yaitu analisis payback period, di mana merupakan metode yang digunakan untuk menghitung lama periode yang diperlukan untuk mengembalikan uang yang telah diinvestasikan dari aliran kas masuk tahunan yang dihasilkan oleh proyek investasi tersebut. Rumus yang digunakan untuk menghitung PP adalah sebagai berikut. PP sama dengan investasi kas bersih per aliran kas masuk bersih tahunan. Untuk menghitung PP yang mempunyai nilai proket yang tidak sama setiap tahunnya, maka dihitung akumulasi prosetnya terlebih dahulu, sehingga diperoleh akumulasi kas masuk dalam kurung 0. Adapun kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu yang pertama, mudah dihitung, tidak memerlukan data yang banyak. Yang kedua, berdasarkan pada kas basis,
bukan akural basis. Yang ketiga, cukup akurat untuk mengukur nilai investasi yang diperbandingkan untuk beberapa kasus dan dibagi pembuat keputusan. Dan yang keempat, dapat digunakan untuk melihat hasil yang dapat diperbandingkan dalam mengabaikan alternatif investasi yang buruk. Yang kelima, menekankan pada alternatif investasi yang memiliki periode pengambilan lebih cepat. Kekurangannya yaitu yang pertama, tidak mampu memberikan informasi tentang tingkat profitabilitas investasi. Yang kedua, tidak memperhitungkan nilai waktu uang. Yang ketiga, sulit membuat kesimpulan jika terdapat dua peluang investasi atau lebih yang memiliki umur ekonomis yang tidak sama. Yang keempat, tidak menghitungkan pengambilan investasi setelah melewati waktu payback period. Nah, yang keenam, analisis life cycle cost, yang dimana merupakan konsep kunci dari manajemen aset, berupa suatu metode analisis secara teknis yang dikembangkan berdasarkan konsep ekonomi untuk mengevaluasi efisiensi jangka panjang dari beberapa alternatif investasi yang tersedia. LCCA ini merupakan salah satu tool yang sangat penting untuk membantu dalam pengambilan keputusan, dengan tujuan untuk melihat alternatif investasi mana yang memenuhi persyaratan kinerja yang ditetapkan dan yang dapat memberikan harga atau pembiayaan jangka panjang yang terbaik. Periode analisis dari LCCA untuk memungkinkan analisis yang dilakukan memberikan hasil yang cukup feasible. Federal Highway Administration menetapkan bahwa periode analisis untuk LLCA dipekerjakan di bidang jalan harus cukup panjang, setidaknya selama 35-40 tahun. Dengan menetapkan periode analisis yang cukup panjang, maka akan lebih banyak alternatif investasi yang bisa digunakan di dalam analisis LCCA ini. Nah, dari beberapa penjelasan yang telah saya jabarkan tersebut, dapat kita simpulkan, dalam analisis studi kelayakan dalam suatu proyek pembangunan infrastruktur akan di-breakdown aspek-aspek proyek seperti aspek teknis, aspek ekonomi, aspek sosial, aspek hukum, aspek lingkungan, aspek politik, serta aspek lainnya, yang kemungkinan berpengaruh terhadap implementasi proyek tersebut. Semua aspek tersebut, jika kita identifikasi secara mendalam, akan menghasilkan suatu laporan atau report yang dapat menjadi saran dan pertimbangan kepada stakeholder atau pemangku kepentingan maupun shareholder atau pemegang modal atau sponsor yang akan terlibat dalam proyek tersebut dalam suatu pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai soal nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 pada halaman 29. Yang pertama yaitu soal nomor 1, analisis net present value, yang dimana ada dua analisis, yaitu analisis kelayakan ekonomi dan analisis finansial. Yang pertama yaitu analisis kelayakan ekonomi. Kelayakan ekonomi didefinisikan sebagai kelayakan bagi semua pihak memanfaatkan, baik langsung maupun tidak langsung, dari suatu pembangunan atau pengembangan suatu sistem transportasi dalam kaitannya terhadap analisis ekonomi. Manfaat yang diperoleh semestinya lebih besar jika dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Oleh itu, perhitungan manfaat merupakan faktor virtual dalam memutuskan apakah suatu rencana pembangunan atau pengembangan, dalam hal ini monorail tersebut, layak dilaksanakan atau tidak. Analisis kelayakan finansial oleh Abu Bakar Iskandar 1997 menjelaskan mengenai finansial dari suatu proyek sistem transportasi transit massal, di mana olehnya dijabarkan bahwa biaya dari proyek ini terdiri atas biaya pembangunan, biaya tanah dan ganti rugi, serta biaya operasi dan maintenance, sedangkan pengambilan dari proyek ini diharapkan diperoleh dari pendapatan langsung yang dalam hal ini berasal dari pendapatan farebox atau tiket.
Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai soal nomor 2, yang dimana analisis benefit cost ratio atau BCR. Analisis benefit cost ratio atau BCR merupakan suatu analisis yang diperlukan untuk melihat sejauh mana perbandingan antara nilai manfaat terhadap nilai biaya dilihat pada kondisi nilai sekarang. Ukuran dari penilaian suatu kelayakan proyek dengan metode ini adalah jika BCR lebih besar 1, proyek dapat dikatakan menguntungkan atau layak dikerjakan. Sebaliknya, jika nilai BCR kurang 1, proyek tersebut tidak layak untuk dikerjakan. Secara umum, rumus untuk perhitungan BCR adalah BCR sama dengan PF dari manfaat atau BCR sama dengan PV dari manfaat per PV dari biaya. Rumus BCR juga dapat ditulis sebagai berikut. BCR sama dengan PV dari manfaat per PV dari biaya. Nah, rumus BCR juga dapat dituliskan seperti ini. BCR PWB per PWC, di mana BCR merupakan perbandingan manfaat terhadap biaya, PWB present worth of benefit atau nilai, PWC present worth of cost atau harga saat ini. Nah, selanjutnya nomor 3 yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan IRR. Metode Internal Rate of Return atau IRR sebagai alat analisis untuk menentukan tingkat pengembalian investasi mempunyai kelebihan dan kekurangan seperti berikut. Kelebihannya, yang pertama menghindari pemilihan rate of return minimum yang diinginkan. Yang kedua, memperoleh rate of return yang sebenarnya. Yang ketiga, berdasarkan preferensi rate of return yang sebenarnya bukan sekedar selisih NPV. Tidak memiliki beban untuk menginvestasikan kembali seperti yang digambarkan pada metode NPV. Kekurangannya, yang pertama, lebih rumit, terutama jika aliran kas bersih tidak sama untuk setiap periode. Yang kedua, harus menggunakan analisis sensitivitas. Nah, selanjutnya nomor terakhir, yaitu nomor 4, mengenai payback period atau PP. PP merupakan metode yang digunakan untuk menghitung lama periode yang diperlukan untuk mengembalikan uang yang telah diinvestasikan dari aliran kas masuk tahunan yang dihasilkan oleh proyek investasi tersebut. Apabila prokes setiap tahunnya jumlahnya sama, maka PP dari suatu investasi dapat dihitung dengan cara membagi jumlah investasi dengan prokes tahunan. Nah, di sini ada pun rumus yang digunakan untuk menghitung PP adalah sebagai berikut. PP sama dengan investasi kas bersih per aliran kas masuk bersih tahunan. Nah, untuk menghitung PP yang mempunyai nilai prokes sama setiap tahunnya, maka dihitung akumulasi proketnya terlebih dahulu, sehingga diperoleh akumulasi kas masuk, yaitu 0. Kriteria kelayakan penerimaan investasi menggunakan metode PP ini adalah suatu investasi yang diusulkan dinyatakan layak jika PP lebih pendek dibandingkan periode payback maksimum. Sebaliknya, jika PP suatu investasi lebih panjang daripada periode payback maksimum, maka investasi tersebut dinyatakan tidak layak. Apabila terdapat beberapa alternatif, 28 alat analisis menyusun rencana terpadu wilayah dan kawasan investasi, maka untuk menentukan alternatif tersebut, terbaik dilakukan pemilihan investasi yang mempunyai payback period yang paling pendek. Sekian dari penyampaian mengenai resum analisa kelayakan finansial dan ekonomi. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.